Laut menyimpan begitu banyak kekayaan ekosistem. Ia menjadi rumah bagi beragam jenis hewan, di samping juga menjadi habitat bagi kehidupan yang keras. Uniknya, kehidupan yang keras itu menyajikan beragam atraksi yang menarik. Salah satu atraksi yang menarik itu adalah Skullfish, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai kawanan besar ikan yang menyatukan gerakan dan posisi. Dalam istilah biologi, Skullfish dapat diartikan sebagai setiap kelompok ikan yang tinggal bersama-sama untuk alasan sosial, shoaling, atau jika kelompok ini berenang ke arah yang sama secara terkoordinasi. Dalam penggunaan umumnya, istilah ini kadang-kadang digunakan agak longgar. Misalnya, sekitar seperempat dari spesies ikan bergerombol atau berkomunal sepanjang hidup mereka. Atau bisa juga berarti sekitar 1,5 kawanan untuk bagian dari kehidupan mereka. Mereka berenang bersama-sama menuju arah yang sama dengan kecepatan yang sama pula. Kawanan ini terdiri dari satu jenis atau bahkan beberapa jenis ikan. Namun demikian, mereka lebih memilih bergerombol dengan sesama spesies mereka. Serupa dalam ukuran, serupa dalam penampilan, dan masih berkerabat dekat. Dengan tergabung dalam kawanan, menyatukan gerakan dan posisi ikan-ikan ini dapat meloloskan diri dari serangan predator yang paling ganas. Sebab, dalam kondisi berkelompok, ikan pemangsa akan kesulitan untuk membedakan satu ikan dengan ikan lainnya. Bahkan, di mata predator, mereka akan terlihat sebagai satu individu berukuran besar, sehingga sang predator akan berpikir dua kali untuk memangsa ikan yang tergabung dalam kawanan ini. Dengan demikian, dapat dikatakan, jika ikan yang tergabung dalam kelompok akan lebih aman dari ancaman predator dibanding mereka yang bergerak sendiri. Skullfish tidak hanya dilakukan oleh ikan berukuran kecil atau lemah. Bahkan, ikan yang dikenal paling ganas sekalipun juga melakukan atraksi ini. Dengan berkelompok, ikan-ikan tidak hanya mampu menghindari serangan predator, tetapi juga dapat dengan mudah menemukan makanan favoritnya. Demikian ini karena saat ikan-ikan tersebut berenang berkelompok, mereka memiliki lebih banyak mata serta hidung yang dapat mendeteksi keberadaan makanan dengan akurat. Selain itu, berenang secara berkelompok juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk menjauhkan telur-telurnya dari serangan para pemangsa. Skullfish memiliki sistem komando yang unik. Di dalam Skullfish, semua ikan bisa menjadi ketua kelompok. Ikan yang pertama kali melihat tanda bahaya bisa memberikan aba-aba kepada ikan lain untuk mengubah arah. Sementara itu, ikan lain yang terdapat di dalam kawanan biasanya akan segera mengikuti aba-aba yang telah diberikan. Aba-aba untuk mengubah arah biasanya diberikan melalui indera pendengaran mata atau perubahan arah bau teman-temannya. Namun demikian, kendati kawanan ini dikenal sangat kompak, nyatanya Skullfish tidak selalu ramah. Beberapa kelompok Skullfish biasanya tidak mengizinkan ikan lain yang sejenis untuk masuk ke dalam kelompoknya, sehingga dalam kondisi tersebut ia harus membentuk kawanannya sendiri. Selain itu, Skullfish juga memiliki bentuk yang berbeda sesuai dengan spesies ikan dan tujuannya. Sebagian dari mereka membentuk garis tipis panjang, kotak, oval, dan lain sebagainya. Jumlah dalam Skullfish bisa memiliki jumlah yang beragam. Gerombolan ikan yang terdapat di air tawar biasanya berjumlah 3 hingga puluhan ekor. Akan tetapi, anggota Skullfish yang terdapat di lautan bisa berjumlah ribuan hingga jutaan ekor. Dengan jumlah sebanyak itu, mereka akan menghasilkan tenaga yang sangat kuat.
Nah, ikan sarden merupakan salah satu jenis skullfish yang sangat menakjubkan. Ikan ini mampu bertahan hingga kedalaman lebih dari 1000 meter. Namun demikian, biasanya mereka dapat ditemukan pada laut yang memiliki banyak karang, pada kisaran kedalaman antara 0 hingga 50 meter. Mereka banyak tersebar di perairan Laut Merah, Teluk Persia, Pantai Afrika Timur, Madagaskar, Indonesia, Laut Arafura, Taiwan, dan juga Papua. Ikan sarden memiliki warna biru kehijauan. Di bagian punggung berwarna putih keperakan, di bagian lambung, serta memiliki sirip-sirip yang transparan. Panjang tubuh mereka mencapai 23 cm. Namun pada umumnya hanya berkisar antara 10 hingga 15 cm. Ikan ini memiliki bentuk tubuh yang pipih, tebal, perut yang menonjol, serta sisi ke depan punggung yang sejajar dengan punggung. Pada siang hari, kelompok ini berada di dekat dasar perairan. Sedangkan saat malam hari, mereka akan mendekati permukaan air dengan kelompok-kelompok yang terpisah. Sebagai ikan yang terbiasa hidup dalam kelompok besar yang disebut sebagai skullfish, ikan sarden terhubung ke skullfish lainnya saat bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain. Sehingga ketika mereka bergabung, terdapat sekitar 3 miliar ikan yang tergabung dalam kelompoknya. Mereka juga memiliki indera pendengaran yang sangat baik, sehingga mampu bereaksi dengan cepat terhadap serangan predator. Sarden merupakan nama umum untuk beragam jenis ikan pelagis kecil yang lebih dikenal sebagai ikan heri. Istilah sarden pertama kali digunakan dalam bahasa Inggris pada awal abad ke-15. Istilah sarden diambil dari nama Pulau Sardinia, Italia, yang merupakan tempat populasi sarden yang sangat besar sampai saat ini. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video dari PM Gun berikutnya.